Kemudian dalam ayat yang mulia ini juga disebutkan fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Maka dalam memberikan keputusan bagi seorang hakim, begitu pula juga bagi seorang saksi, maka harus berbuat adil dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah memberikan keputusan atau keterangan berdasarkan hawa nafsu. Karena kalau seorang hakim memberikan keputusan berdasarkan hawa nafsu, maka akhirnya keputusannya menyimpang. Begitu pula seorang saksi, kalau memberikan kesaksian berdasarkan hawa nafsu, maka kesaksiannya pun menyimpang. Maka berbuat adil ini hukumnya wajib, meskipun sampai pun pada orang yang dibenci, meskipun pada orang yang tidak disukai. Dalam surat Al-Maidah ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kalian, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Wattaqullah, i'dilu. Saya ulangi, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka berbuat adil itu wajib, meskipun terhadap sebuah kaum yang sering melakukan pelanggaran. Seperti contohnya kepada kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi itu seringkali berbuat kesalahan, berbuat pelanggaran. Namun tidak boleh bersikap tidak adil kepada mereka. Berbuat adil itu wajib meskipun kepada orang-orang Yahudi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Daruqutni, yaitu menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota Khaybar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alaha bainahu wa bainahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang-orang Yahudi Khaybar hak untuk tinggal di Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perjanjian untuk mereka. Jadi yang namanya orang-orang Yahudi itu seringkali bahkan di setiap waktu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau terjadi perjanjian antara Rasul dengan mereka,
maka Rasulullah berbuat adil. Rasulullah tidak melanggar perjanjian. Fa ba'asa Abdullahi ibn Rawahah fa kharasaha alaihim. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah untuk membacakan perjanjian tersebut kepada mereka. Di antara isi surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syara Yahud, antum abghadul khalqi ilayya, qataltum anbiya Allah wa kazabtum 'ala Allah wa laisa yahmiluni bughdi iyyakum an ahifa 'alaikum. Wahai sekalian orang-orang Yahudi, kalian adalah makhluk yang paling aku benci. Kenapa? Karena kalian adalah kaum yang membunuh nabi-nabinya Allah. Kalian itu berdusta atas nama Allah. Kalian itu mendustakan Allah, ya. Wa kadzabtum 'ala Allah, dan kalian mendustakan Allah. Namun meskipun demikian, kebencianku terhadap kalian tidak menyebabkan aku berbuat zalim, tidak. Meskipun modelnya orang Yahudi seperti ini, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berbuat adil.